Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali pada pembelajaran tematik ya. Hari ini kita belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Ayo simak videonya sampai selesai ya. Sebelum kita belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini menjadi berkah. Nah, anak-anak ibu, coba perhatikan beberapa gambar berikut ini. Di sini ada gambar yang pertama, ada alat bajak tradisional dengan alat bajak modern. Masing-masing alat tersebut mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk membajak sawah. Selanjutnya di sini ada gambar mesin tik dan laptop. Keduanya juga memiliki fungsi yang sama. Yang ketiga, ada setrika arang dan setrika listrik. Keduanya juga mempunyai fungsi yang sama. Selanjutnya ada gambar telepon dan ada gambar handphone. Keduanya juga memiliki fungsi yang sama sebagai alat komunikasi. Nah, seiring waktu, manusia menemukan berbagai cara untuk mempermudah hidupnya. Perkembangan teknologi merupakan salah satu upaya manusia menemukan cara yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan zaman menyebabkan banyak cara dan peralatan lama yang telah ditinggalkan. Semua diganti dengan cara dan alat bantu yang baru, lebih canggih dan modern. Masyarakat saat ini disebut sebagai masyarakat modern sebagai hasil modernisasi. Apakah modernisasi itu? Mari kita cari tahu mengenai modernisasi dengan membaca bacaan berikut ini. Modernisasi dalam masyarakat Indonesia. Kita mungkin sudah sering mendengar kata modern untuk menjelaskan sesuatu yang bukan bersifat tradisi, tetapi bersifat masa kini. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Modernisasi yang membentuk masyarakat modern tentu akan mengubah cara pikir dan cara hidup masyarakatnya. Para ahli menyebutkan beberapa ciri masyarakat modern. Masyarakat modern memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Mereka memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungannya sendiri. Mereka juga sangat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Selain itu, masyarakat modern juga memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang. Rasa percaya diri yang tinggi, percaya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menghargai orang lain melalui prestasinya dalam masyarakat juga ciri masyarakat modern. Perubahan masyarakat menjadi masyarakat modern tidak terjadi begitu saja. Perubahan pada umumnya terjadi karena adanya peningkatan jenis kebutuhan manusia yang semakin beragam. Oleh karena itu, mereka memerlukan cara-cara baru untuk memenuhinya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi pendorong kuat terjadinya perubahan masyarakat. Kemudahan-kemudahan yang tercipta karena adanya penggunaan teknologi membuat masyarakat menyesuaikannya dengan cepat juga. Nah, anak-anak ibu, sudah kita baca tentang ciri-ciri masyarakat modernnya. Selanjutnya, masih ingatkah kalian anak-anak tentang teks non-fiksi? Berikut ini ada sebuah teks non-fiksi yang berjudul Si Hitam. Baca dalam hati ya. Anak-anak, ayo kita jawab pertanyaan berikut ini berdasarkan cerita fiksi yang baru kita baca. Bagaimana menurutmu cerita fiksi di atas? Apakah kamu menyukai ceritanya? Ceritanya sangat bagus. Saya menyukai kisah tersebut karena kisah tersebut menceritakan wacana salah satu manfaat pemakaian ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang menjadi salah satu ciri masyarakat modern.
Pertanyaan kedua, masih ingatkah kamu tentang tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah cerita fiksi? Menurutmu, apakah perbedaan keduanya? Perbedaannya yaitu, tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan di dalam sebuah cerita, sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Pertanyaan ketiga, bagaimana caramu untuk menentukan tokoh utama dan tokoh tambahan dari cerita tersebut? Tokoh utama dan tokoh tambahan biasanya ditentukan dengan melihat seberapa sering sang tokoh muncul dalam kisah atau obrolan di dalam kisah tersebut. Anak-anak, selanjutnya kita baca teks yang berjudul Makna Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Semboyan Negara Indonesia. Yuk kita baca dalam hati ya. Selanjutnya kita jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika mempunyai makna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia bersatu. Pertanyaan kedua, bagaimana peran semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa? Jawabannya, Bhinneka Tunggal Ika mempunyai semboyan atau moto bangsa Indonesia dan menjadi lambang negara Indonesia. Pertanyaan ketiga, mengapa persatuan dan kesatuan bangsa dianggap penting bahkan oleh nenek moyang kita? Jawabannya, karena sejak dahulu bangsa Indonesia yang tinggal dalam kawasan kepulauan mempunyai keragaman dalam budaya, agama, suku, bahasa, dan adat istiadat. Keharmonisan dalam perbedaan atau keragaman itu bisa terwujud bila ada persatuan dan kesatuan. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 4. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Tahukah kalian bahwa yang kamu lihat itu adalah gambar salah satu satelit buatan? Satelit buatan ini dikirimkan ke orbit bumi dengan tujuan tertentu. Manusia telah lama meluncurkan satelit buatan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Satelit buatan diluncurkan ke luar angkasa dengan menggunakan pesawat luar angkasa melalui roket. Satelit tersebut akan mengumpulkan data dan informasi yang akan dikirimkan ke bumi. Ada berbagai misi dalam peluncuran satelit buatan manusia. Di antaranya yaitu untuk keperluan komunikasi dan informasi. Tahukah kamu misi lain satelit-satelit buatan manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita simak percakapan Udin dan Made berikut ini. Selanjutnya, ayo kita baca teks dampak sosial modernisasi. Nah, anak-anak ibu, setelah membaca teks tersebut, tentu kalian sudah paham ya apa dampak dari modernisasi itu. Selanjutnya, perkembangan dan kemajuan teknologi membantu dan mempermudah manusia jika dimanfaatkan dengan benar. Perkembangan dan kemajuan teknologi digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapinya sehari-hari. Kemajuan teknologi juga diciptakan untuk memastikan adanya keteraturan dalam kehidupan sosial masyarakat. Anak-anak, terakhir kita baca teks makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan berikut ini berdasarkan teks yang baru kita baca tadi. Tulis di buku latihannya, nak. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.